Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi pertemuan ke-14 yang berjudul Penganggaran 2. Berikut adalah anggota kelompok 7, yaitu Ani Septiani, Anggi Mailani, Aprilia Eka Saputri, Alicia Cahya Kamila, Lucianti, Yernita Bago, dan Indriani Aprilia Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan anggaran bahan baku langsung. Yang pertama, schedule rincian yang mengidentifikasi bahan baku yang akan dibutuhkan dalam proses produksi. Di sini ada unit yang diproduksi, kebutuhan bahan baku per unit dalam kilogram, jumlah kebutuhan produksi, persediaan akhir bahan baku, jumlah kebutuhan, persediaan awal bahan baku akan dibeli, dan biaya bahan baku 50.000 per kilogram. Dan di sini juga ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 serta jumlah akhir tahun. Yang pertama yaitu unit yang diproduksi. Triwulan 1 29.000, triwulan 2 54.000, triwulan 3 27.600, triwulan 4 yaitu 18.400, sehingga akhir tahun jumlahnya 129.000. Di sini ada kebutuhan BB per unit dalam kilogram dari triwulan 1 dan triwulan 4 serta akhir tahun yaitu 10 kilogram. Jumlah kebutuhan produksi yaitu unit yang diproduksi dikali kebutuhan bahan baku dalam kilogram. Dalam triwulan 1 290.000, triwulan 2 540, triwulan 3 276.000, triwulan 4 184.000, dan jumlah akhir tahun 1.290.000. Di sini ada persediaan akhir bahan baku triwulan 1 54.000, triwulan 2 27.600, triwulan 3 18.400, triwulan 4 16.000. Dan di akhir tahun jumlahnya yaitu 16.000. Jumlah kebutuhan dalam triwulan 1 itu 344.000, triwulan 2 567.600, triwulan 3 294.400, dan triwulan 4 200.000, serta jumlah di akhir tahun yaitu 1.306.000. Dan persediaan awal BB di triwulan 1 29.000, triwulan 2 54.000, triwulan 3 27.600, triwulan 4 18.400, dan di akhir tahun jumlahnya 29.000. BB akan dibeli dalam triwulan 1 yaitu 315, triwulan 2 513.600, triwulan 3 266.800, triwulan 4 181.600, dan di akhir tahun yaitu 1.277.000. Biaya bahan baku 50.000 per kg. Triwulan 1 dengan total 15.750, triwulan 2 25.680, triwulan 3 13.340, triwulan 4 9.080.000, serta di akhir tahun dengan jumlah 63.850.000. Selanjutnya ada anggaran bahan baku langsung atau direct material budget. Tujuannya, anggaran ini menunjukkan berapa besar kas yang dikeluarkan perusahaan untuk pembelian bahan baku langsung selama 1 tahun dibagi per triwulan. Jadi ada utang dagang 31/12 itu adalah sisa utang pembelian bahan baku dari tahun
sebelumnya yang dibayar dari awal tahun. Jadi utang dagang 31/12 dicatat di triwulan 1 8.591.800 dan dicatat di akhir tahun juga 8.591.800. Penjualan itu kosong di triwulan 1 itu dicatat di tabel triwulan 1 juga 7.875.000, dicatat juga di akhir tahun 7.875.000. Triwulan 2 dicatatnya di triwulan 1 12.840.000. Di triwulan 2 juga dicatat di 12.480.000. Total di akhir tahun 25.680.000. Di triwulan 3 dicatat di tabel triwulan 2 6.670.000. Di triwulan 3-nya juga dicatat 6.670.000 dan di akhir tahun 13.340.000. Triwulan 4 dicatat di triwulan 3 4.540 dan dicatat di akhir tahun 4.540. Jadi jumlah kas yang ditagih di triwulan 1 itu 16.466.400, di triwulan 2 itu 20.715.000, di triwulan 3 ada 19.510, di triwulan 4 ada 11.210 dan di akhir tahun itu ada 67.901.400. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget. Tujuannya itu menentukan jumlah jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memenuhi target produksi. Unit yang diproduksi itu jumlah barang yang direncanakan produksi di tiap triwulan. JKL per unit itu jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit 0,6 jam. JKL yang dibutuhkan itu total jam kerja langsung. BTKL per jam itu tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Jumlah BTKL itu total biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada unit yang diproduksi di triwulan 1-nya tercatat 29.000, di tabel triwulan 2-nya 54.000, triwulan 3-nya 27.600 dan triwulan 4-nya 18.400. Di akhir tahun totalnya 129.000. JKL per unit atau per jam itu 0,6 dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Sampai akhir tahun pun dicatat 0,6. Selanjutnya ada JKL yang dibutuhkan. Di triwulan 1 17.400, triwulan 2 32.400, triwulan 3 16.560, di triwulan 4 ada 11.040, di akhir tahun tercatat 77.400. Lalu jumlah BTKL per triwulannya, triwulan 1 itu jumlahnya 3.480.000, triwulan 2 jumlahnya 6.480.000, triwulan 3 jumlahnya 3.312.000, triwulan 4 2.208.000, dan di akhir tahun totalnya 15.480.000. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai anggaran biaya overhead pabrik. Secara definisi, ini adalah jadwal rincian tafsiran biaya pabrik selain biaya bahan baku langsung atau BBL dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL yang harus dikeluarkan untuk memenuhi ekspektasi produksi di masa depan. Contoh yang kita gunakan adalah anggaran BOP PT Pondok Cipta tahun 2003. Dalam anggaran ini, biaya dipisahkan menjadi 2 kategori utama, yaitu variabel dan tetap. Untuk mempermudah pengendalian biaya, jumlah JTKL atau jam tenaga kerja langsung, ini adalah dasar pembebanan biaya. Terlihat fluktuasi kebutuhan jam kerja dari triwulan 1, yaitu 17.400 rupiah, triwulan 2 32.400 rupiah, triwulan 3 16.560 rupiah, triwulan keempat yaitu 11.040 rupiah, dengan total akumulasi setahun sebesar 77.400 rupiah per jam. Tarif BOP variabel, perusahaan menetapkan tarif biaya variabel sebesar 25 per jam kerja. Anggaran BOP variabel, nilai ini didapatkan dari perkalian antara jumlah JTKL dengan tarif BOP VAR. Contohnya pada triwulan 1 17.400 rupiah dikali 25 dengan jumlah totalnya 435.000. Begitupun seterusnya hingga
Total anggaran variabel setahun adalah sebesar 1.935.000. Anggaran BOP tetap berdasarkan dengan biaya variabel, biaya tetap bersifat konstan setiap triwulan sebesarnya 180.000, sehingga dalam setahun total menjadi 720.000. Terakhir adalah menghitung berapa total anggaran dan berapa uang tunai atau kas yang sebenarnya perlu dikeluarkan. Jumlah anggaran BOP ini adalah total dari BOP variabel ditambah BOP tetap. Contohnya seperti triwulan pertama itu anggaran BOP variabel sebesar 435.000 ditambah anggaran BOP tetap sejumlah 180.000, lalu totalnya jumlah anggaran BOP sebesar 615.000. Begitupun seterusnya hingga total anggaran untuk satu tahunnya adalah sebesar 2.655.000. Penyusutannya dalam total anggaran di atas terdapat biaya non-kas, yaitu penyusutan sebesar 40.000 setiap triwulan. Total setahun itu sebesar 160.000. Kas untuk BOP. Karena penyusutan tidak memerlukan pengeluaran uang tunai, maka kita mengurangkan jumlah anggaran BOP dengan penyusutan. Contoh triwulan pertama yaitu jumlah anggaran BOP triwulan pertama sebesar 615.000 dikurang 40.000 penyusutan, totalnya menjadi 575.000. Begitupun seterusnya sampai triwulan keempat. Jadi total kas setahun perusahaan harus menyiapkan dana tunai sebesar 2.495.000 untuk membiayai overhead selama tahun 2003. Selanjutnya ada anggaran persediaan akhir barang jadi, schedule rinci yang mengidentifikasi persediaan barang jadi dari proses produksi pada akhir tahun. Diambil contoh dari anggaran persediaan akhir barang jadi PT Pondok Cipta Desember 2003. Di sini ada komponen kuantitas, biaya, dan jumlah. Dari komponen yaitu biaya produksi atau unit. Selanjutnya ada biaya bahan baku atau disebut dengan BBB dengan kuantitas 10 kilo dengan biaya Rp50 per kilo dengan jumlah Rp500. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung atau juga disebut dengan BTKL dengan kuantitas 0,6 kilo dengan biaya Rp200 per jam dengan jumlah Rp120. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau juga disebut dengan BOP dengan kuantitas 0,6 kilo dengan biaya Rp35 per jam dengan jumlah Rp21. Dari 3 komponen tersebut di atas itu dengan totalnya ada Rp641. Selanjutnya ada persediaan barang jadi dianggarkan. Ada persediaan akhir barang jadi yaitu 4.000 unit. Dan selanjutnya jumlah biaya produksi atau unit yaitu 641 itu dari komponen yang 3 di atas itu. Selanjutnya ada persediaan akhir barang jadi dengan total Rp2.564 yaitu total dari persediaan akhir barang jadi dan dikali jumlah biaya produksi atau unit. Jadi 4.000 dikali Rp641 yaitu totalnya adalah Rp2.564. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai anggaran, beban penjualan, dan administratif. Anggaran beban penjualan dan administratif merupakan rencana rinci yang mengidentifikasi beban operasional di luar biaya produksi yang akan dikeluarkan perusahaan selama periode tertentu. Kemudian anggaran ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas pemasaran, distribusi, dan kegiatan administrasi perusahaan. Dalam anggaran ini, beban dibagi menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Pada bagian pertama yaitu ada biaya variabel. Itu merupakan biaya yang berubah seiring dengan jumlah unit yang dijual. Contohnya ada biaya administratif dan biaya penjualan per unit. Semakin besar volume penjualan, maka semakin besar pula total biaya variabelnya. Kemudian yang kedua, biaya tetap penjualan dan administrasi. Itu biaya yang jumlahnya relatif konstan meskipun
terjadi perubahan volume penjualan, contohnya seperti biaya iklan dan biaya eksekutif serta biaya asuransi. Kemudian pada akhir anggaran, seluruh biaya variabel dan biaya tetap dijumlahkan sehingga diperoleh total biaya penjualan dan administrasi yang telah dianggarkan. Informasi ini tentunya sangat penting bagi manajemen untuk mengendalikan biaya operasional dan menentukan target laba, serta menjadi dasar penyusunan anggaran lainnya, khususnya anggaran kas. Selanjutnya ada anggaran kas. Saya akan menjelaskan anggaran kas atau cash budget. Anggaran kas merupakan rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana kas akan diperoleh dan digunakan selama periode tertentu. Anggaran ini berfungsi sebagai alat utama perusahaan untuk menjaga likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam anggaran kas, perusahaan merencanakan penerimaan kas dan pengeluaran kas tentunya, serta tujuan utama dari anggaran kas adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki saldo kas yang cukup, sehingga tidak mengalami kekurangan meskipun secara laba perusahaan terlihat baik. Melalui anggaran kas, manajemen dapat mengantisipasi kelebihan kas yang diinvestasikan, mendeteksi lebih awal kekurangan kas sehingga dapat mengambil tindakan seperti pinjaman atau penjadwalan ulang pembayaran. Dengan demikian, kas menjadi alat penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, anggaran laba rugi adalah suatu rencana rinci yang memperlihatkan estimasi pendapatan dan beban dari aktivitas yang menghasilkan laba atau rugi untuk periode anggaran tertentu. Anggaran laba rugi PT Pondok Cipta tahun 2003. Penjualan sebesar 128 juta, HPP sebesar 82.048.000, laba kotornya 45.952.000, biaya penjualan dan administrasi 4.130.000, laba bersih 41.822.000, beban bunga 745.616 rupiah, laba bersih sebelum pajak adalah 41.076.834 rupiah, PPh 800.000, laba setelah pajak 40.276.834 rupiah. Kemudian, anggaran neraca adalah suatu rencana rinci yang memperlihatkan estimasi kondisi keuangan pada akhir periode anggaran tertentu. Anggaran neraca PT Pondok Cipta tahun 2003, aktif lancar, kas 47.634.486 rupiah, piutang dagang sebesar 540.000, persediaan biaya bahan baku sebesar 800.000, persediaan barang jadi sebesar 2.564.000. Kemudian untuk total jumlah aktiva lancar adalah 51.547.486 rupiah. Untuk aktiva tetap ada tanah senilai 76 juta, gedung senilai 79.200.000, dan akumulasi depresiasi gedungnya sebesar 1.718.000, maka jumlah aktiva tetapnya yaitu 153.482.000. Jumlah aktiva keseluruhannya yaitu 205.029.480 rupiah. Untuk pasivanya terdapat utang dagang sebesar 4.540.000, dan juga terdapat saham biasa 74.732.650 rupiah, dan saldo laba sebesar 125.756.830 rupiah. Maka didapat jumlah modal sahamnya yaitu 200.489.480 rupiah, yang didapat jumlah pasiva sama dengan jumlah aktiva di atas sebesar 205.029.480 rupiah.